Oke, baik. Kita mulai dengan doa. Ibu Marcella akan buka dalam doa kelas kita. Silakan. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih banyak karena anugerah-Mu bagi kami sehingga kami terangkat Tuhan menerangi hati kami masing-masing dan senantiasa Tuhan memberkati Pastor Wanda yang akan membagikan kebenaran-Mu Tuhan, biar nama Tuhan dimuliakan lewat semua yang dilakukan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sempat terputus sedikit dari Bu Iya, Marcella. makanya tadi berhenti. Jam begini dia ya. Iya. Oke. Nah, kita tadi akan... pas Timothy nggak berhenti pas Timothy baca apa tadi, baca Amsal tadi nggak berhenti itu. Bagus suaranya. Timothy posisi di kamar dia di menghadap bumi beringin, menghadap rumah gubernur. Kita posisi ngadap laut. Ini ngadap laut. Ngadap ke Samratulangi. Dia itunya apanya namanya, towernya mungkin. Baik, nah kita mungkin DP sinyal situ kuat, kencang. Signalnya ya. Kita akan melihat Wahyu pasal 8 ayat 2. Tapi saya mau baca dari ayat 1 supaya kita mendapatkan suasananya. Wahyu 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, meterai yang terakhir kan, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Nah, ini satu-satunya yang dicatat ini. Surga akan diam selama setengah jam. Kemudian ayat 2, lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Nah, kita akan bahas di sini, dikatakan ketujuh malaikat berdiri di hadapan Allah. Kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Ini angka 7 muncul terus ya. Jadi pertama kita lihat ada meterai ketujuh. Berarti kalau kita lihat angka 7 ini memang the final things gitu ya. Sesudah itu sempurna, tidak ada lagi. Completion gitu. Jadi culmination. Kemudian dikatakan ada 7 malaikat. 7 malaikat juga menunjuk kepada angka sempurna lagi, 7. Memang hanya 7 ini. Malaikat itu banyak sekali, kita akan bahas nanti ini. Ketujuh malaikat, kemudian 7 sangkakala. Kita akan bahas 7 sangkakala. Nah, 7 malaikat ini dikatakan berdiri di hadapan Allah. Coba lihat di dalam Lukas 1 ayat ke-19. Lukas 1 ayat ke-19 bilang apa? Di sini ada pernyataan dari Gabriel. Lukas 1 ayat 19 bilang begini. 1 ayat 19. Saya tuliskan di bawah sini. Jawab malaikat itu, akulah Gabriel yang melayani Allah. Lihat di sini.
Dan aku telah diutus berbicara dengan engkau untuk menyampaikan kabar baik kepadamu. Jadi meterai itu 7 kan? Ada kitab yang dimeteraikan, yang saya bilang culmination itu dari semua kegenapan rencana Allah. Jadi sesudah meterai ke-7 ini dibuka, maka semuanya final things itu terjadi. Ini akan menutup semuanya. Jadi kitab yang dimeteraikan dengan 7 meterai, kan sudah dibuka 6 meterai, nanti begitu, belum sekarang. Sekarang belum terbuka meterai itu. Kalau ada orang bilang sudah terbuka, ya itu salah tafsirannya. Nanti akan dibuka. Tapi yang kita bahas di sini adalah Wahyu 8 ayat 2 atau 1 dan 2, anak domba membuka meterai yang ke-7, berarti meterai yang terakhir. Nah, sesuai dengan apa yang sudah kita selidiki, lihat ini, meterai yang ke-7. Di sini kan? Jadi meterai itu ada 7. Saya ulangi lagi. Dibuka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini semacam ada penundaan meterai yang ke-7 ini. Karena yang paling terakhir kan, tidak langsung terbuka. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 6, meterai ini dibuka berurut-urutan. Meterai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Lalu ke-7 ini spesial. Ya kan? Sebelum dibuka, dimeteraikan dulu 144.000 orang. Yaitu orang Israel kan? Dari suku-suku Israel. Kita sudah tahu itu. Tuhan bilang jangan dulu rusakkan segala sesuatu. Tunggu sampai meterai itu terjadi kepada hamba-hamba Allah. Jadi maksudnya 144.000 itu mendapatkan tanda khusus supaya mereka diproteksi, dilindungi, dan memang 144.000 itu adalah orang yang keluar hidup-hidup dari masa kesengsaraan itu. Lalu meterai yang ke-7 itu sesudah persiapannya oke, 144.000 itu dimeteraikan, baru kemudian dibuka. Nah, apa yang dibuka itu? Keluarlah apa? 7 malaikat dengan 7 trompet atau sangkakala. Sangkakala pertama dibuka, kedua dibuka, ketiga dibuka, keempat dibuka, kelima dibuka, keenam dibuka. Sangkakala ke-7 itu adalah 7 cawan murka. Begitu. Sampai sini bisa jelas ya, lihat ya. Jadi urutan-urutannya. Ini meterai ini baru tahap yang artinya walaupun penghukuman di sini ngeri, tapi belum seberapa begitu. Mulai dari pertama, kedua, ketiga, makin lama makin naik dia punya intensitas hukuman. Kemudian trompet ini menandai juga, atau sangkakala menandai murka Allah semakin lama semakin besar. Sampai pada pencurahan cawan murka Allah. Dan ini memang sudah terakhir sekali ini. Jadi terakhir sekali, menyatakan hebat sekali. Dan menurut saudara bagaimana? Kalau saya tanya, apakah ada orang yang punya kesempatan terlepas dari sangkakala itu? Atau dari murka Allah? Ada nggak yang punya kesempatan terlepas? Bagaimana? Silakan. Kalau kita lihat dari intensitas ini, semakin lama, semakin tinggi. Bagaimana? Ada nggak orang yang punya kesempatan terlepas dari murka Allah? Menurut Bapak Ibu?
Ada nggak? Pasti ada, Pak. Kenapa pasti ada? Karena Alasannya? kan Tuhan sudah menyiapkan yang 144.000 itu buat mereka Betul. Ya, menginjili. ya. Mungkin pertanyaannya saya ini. Jadi selain mereka, maksudnya orang-orang yang belum bertobat itu, adakah mereka bisa terlepas? Kalau yang belum bertobat, enggak, Pak. Nggak bisa ya? Nggak akan ada Nggak lagi. ada satu Nggak ada orang pun. kesempatan. Betul. Jadi memang meterai ini menyatakan penghukuman Allah. Begitu. Makanya argumentasinya, kalau meterai adalah penghukuman Allah, maka penghukuman Allah ini tidak akan menjadi bagian orang yang percaya. Karena penghukuman ini datangnya dari Allah. Penghukuman ini diperintahkan oleh Allah. Penghukuman ini terjadi oleh karena Allah. Jadi orang percaya ya tidak mungkin ada di situ. Begitu. Makanya teori yang kita pegang di sini, lihat. Sebelum masa tribulasi, 7 tahun masa kesusahan besar, gereja sudah terangkat di sini. Begitu. Jadi ngerti nggak? Berarti meterai itu adalah pencurahan murka Allah. Nah, banyak orang kan yang menafsirkan gereja itu akan mengalami, nanti dipisahkan lagi. Ada gereja sempurna, tidak sempurna. Bagaimana mungkin gereja yang adalah tubuh Kristus itu akan mengalami murka yang Allah sendiri mencurahkan murkanya? Ya kan nggak mungkin. Memang di dalam Alkitab disebutkan bahwa orang percaya akan diselamatkan. Dan kita kalau baca di dalam Efesus, coba baca di dalam Efesus 1 ayat 13-14. Coba satu orang bacakan. Efesus 1, 13-14. Bilang apa? Efesus 1. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, itu dikatakan kan, ayat ke-14 itu jelas sekali dikatakan. Ini yang harus kita ingat baik-baik ini. Dikatakan Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Begitu. Yang kita terima itu baru uang muka sekarang. Jadi Roh Kudus itu adalah jaminan bahwa kita akan menerima seluruh janji Allah. Makanya orang yang percaya kepada Kristus itu mempunyai Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam hidupnya. Lalu dikatakan apa? Dikatakan ayat 13 dikatakan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ingat nggak kata meterai yang dimeteraikan kepada 144.000 orang? Seal. Ya kan? Seal. Seal itu adalah cap. Gitu, tanda kepemilikan. Jadi ayat 13 bilang, di dalam dia kamu juga, kamu telah mendengar firman kebenaran, Injil keselamatan. Jadi ketika kamu percaya, kamu mengalami atau menerima seal itu. Seal itu kan cap kerajaan tuh. Kalau zaman dulu itu cap kerajaan itu adalah cincin. Begitu, cincinnya itu nanti cincin raja dikasih tinta. Setiap raja membuat keputusan, keputusannya itu di seal. Begitu. Dan kalau sudah di seal oleh raja itu, maka tidak bisa dibatalkan lagi. Masih ingat nggak kitab Esther? Ketika raja sudah mengeluarkan keputusan yang dari, karena raja dibujuk sama Haman itu, sudah tidak bisa di reverse lagi karena sudah di seal.
sudah dimeterai. Meterai itu tidak bisa dibatalkan. Makanya kan waktu di kitab Ester kalau kita baca, raja bilang kan, apa dia bilang? Kalian harus mempertahankan diri. Kan waktu itu sudah diberikan perintah orang Yahudi harus dibunuh, iya kan? Nah, pada waktu itu raja itu kan istrinya orang Yahudi, Esther. Sekalipun istrinya orang Yahudi, dia bilang, saya sudah memberikan titah saya dan saya sudah cap, saya punya keputusan itu, nggak bisa lagi saya tarik. Satu-satunya cara untuk engkau selamat, engkau harus melawan, gitu. Kan waktu itu begitu. Jadi nggak bisa keputusan yang sudah, itu artinya seal, betapa kuatnya itu meterai itu. Jadi kalau sudah diberikan, sama seperti, tapi kalau hukum sekarang masih bisa di reverse sih. Kayak hukum undang-undang dasar negara aja masih bisa dibuat undang-undang dasar perubahan begitu ya, undang-undang UUD perubahan. Tapi zaman dulu nggak bisa gitu. Itu terbukti di dalam sejarah pada waktu raja memberikan, Ahasweros itu memberikan titanya, tidak bisa ditarik lagi. Jadi di sini dikatakan kita ini dimeteraikan dengan Roh Kudus. Zaman dulu itu budak, kan saya sudah jelaskan bagaimana caranya budak itu menjadi milik orang, di apa? Ada capnya di dahinya. Cap itu nama orang yang memiliki budak itu. Jadi kalau Wanda Dumais yang memiliki budak itu dikasih inisial WD. Begitu. Begitu. Jadi nanti kalau mau dijual, ya inisialnya nanti ganti lagi. Itu kasihan juga budaknya itu ya, namanya budak zaman dulu gitu. Makanya itu ya. Nah, dikatakan meterai sama seperti 144.000 orang itu dimeteraikan dari bangsa Israel, artinya tidak bisa diganggu gugat orang-orang itu. Nah, sekarang juga dimeteraikan, dikatakan kita ini pertama dimeteraikan. Jadi Roh Kudus itu adalah meterai kepemilikan, we belongs to God, begitu. Setiap orang yang percaya kepada Yesus menjadi milik Yesus. Nah, bagaimana mungkin kalau kita lihat menjadi milik Yesus di masa tribulasi ini, ada orang yang tafsirkan bahwa gereja akan memasuki masa tribulasi. Ini kan penafsiran ngawur ini. Nggak sesuai dengan harmonisasi Injil. Kita sudah menjadi milik Tuhan. Sedangkan tribulasi ini adalah pencurahan murka Tuhan. Bagaimana mungkin gereja akan mengalami pencurahan murka Tuhan? Karena murka itu dicurahkan Tuhan di masa tribulasi ini. Makanya hati-hati, orang bilang, oh COVID itu adalah pembukaan meterai keempat. Karena pembukaan meterai keempat berkaitan dengan penyakit sampar. Mereka tidak melihat bahwa itu adalah di dalam Matius 24 disebutkan tanda-tanda yang mendahului. Belum dibuka. Masa sudah dibuka kita masih ada di bumi ini, banyak orang percaya yang kena COVID. Nggak masuk akal begitu. Banyak orang yang percaya yang mati kena COVID. Buat apa orang percaya mau mengalami murka Allah? Orang percaya diselamatkan dulu. Makanya belum terjadi ini masa tribulasi. Jadi kan ada dua tadi. Pertama meterai, kedua jaminan. Kita punya jaminan. Begitu. Apa kekuatan kita ikut Tuhan? Ya kita dijamin bahwa kita mengalami kekekalan itu. Dan terlepas dari hal ini. Jadi sampai sini sudah jelas ya hubungannya ya. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Kita gampang menafsirkan dengan grafik yang saya berikan ini. Begitu. Jadi lihat di sini. Yesus mati, kemudian masa gereja akan berakhir di saat rapture terjadi. Banyak kali orang tidak melihat tuh dua tahap kedatangan Yesus. Kedatangan kedua kali tahap pertama disebut rapture. Tahap kedua di sini disebut dengan parousia. Kedatangan pertama rapture itu Yesus datang untuk gerejanya. Ya buat apa kita disebut tubuh Kristus? Kalau tubuh Kristus itu menderita di dalam penghakiman murka Allah.
Sedangkan Paulus aja, waktu dia belum menjadi Paulus, dia masih bernama Saulus, menganiaya gereja, Yesus tanya kepada dia. Apa yang Yesus tanya? Masih ingat? Di dalam Kisah Para Rasul 9, bilang apa? Mengapa engkau menganiaya aku? Betul nggak? Paulus bingung. Oh, kapan aku menganiaya engkau Tuhan? Berarti kan perkataan Tuhan ini bisa kita tafsirkan bahwa menganiaya tubuh Kristus sama dengan menganiaya siapa? Yesus. Begitu lihat betapa pembelaan Yesus, karena Alkitab katakan orang percaya itu adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepala. Jadi jangan main-main dengan orang percaya. Anda boleh menutup gereja, tapi kalau orang percaya berdoa, hati-hati. Bahkan ada yang saya lihat di foto itu, orang protes, dia tulis, turunkan Isa. Isa Al-Masih. Maksudnya yang dimaksud Isa Al-Masih itu Yesus. Kalau Yesus turun, kamu nggak bernyawa lagi kamu kalau Yesus turun gitu. Isa Al-Masih gitu. Mereka mengenal Isa Al-Masih. Tapi kita tidak percaya si Isa Al-Masih itu. Kita percaya Yesus bukan Isa Al-Masih, karena tidak pernah diceritakan Isa Al-Masih. Jadi di sini ya. Nah, kemudian kita lihat 7 malaikat. Mana dia tadi? Oh ya, di bawah ya. 7. Oh, di atas. Ya ini ya. Lalu aku melihat 7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Tadi saya sudah bilang, malaikat yang berdiri di hadapan Allah adalah malaikat yang khusus. Lihat di sini. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Mana ada malaikat bisa berdiri di hadapan Allah kalau Allah tidak memberikan kepada dia kesempatan untuk berdiri di hadapan Allah. Kan kurang ajar berdiri di hadapan Allah. Semua harus tunduk di hadapan Allah. Tapi ini mengacu kepada sebuah istilah bahwa malaikat-malaikat ini mempunyai ranking yang lebih tinggi. Betul? Yang lebih tinggi daripada malaikat lain. Jadi ada kepala-kepalanya. Begitu. Dan ini Gabriel ini termasuk malaikat kepala nih. Salah satu dari ke-7 malaikat tersebut yang boleh berdiri di hadapan Allah. Maksudnya melayani Allah. Coba baca di dalam Ayub. Ayub. Kita lihat di dalam Ayub. Ayub pasal 1 kan ini pernah saya jelaskan juga ini. Lihat. Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Ya. Jadi mereka ini punya kekhususan bisa menghadap Tuhan. Saudara, ini Allah ini jangan karena kita sudah terbiasa kita ngomong Allah, lalu kita merasa kemuliaan Allah itu jadi kecil atau terasa kecil. Sebenarnya hanya mereka yang diizinkan Allah bisa menghadap Dia. Gitu. Dikatakan di sini stand before God. Begitu. Bisa berdiri di hadapan Allah. Maksudnya mereka ini punya pelayanan yang khusus. Makanya penyelesaian daripada meterai ke-7 ini akan dilakukan oleh malaikat yang khusus. Sengaja tadi saya tanya pertanyaan itu, apakah ada orang yang mampu terlepas dari murka Allah? Tentu saja tidak ada. Karena ini sudah the final things-nya ini. Sudah culmination dari all things. Ke-7 malaikat. Jadi memang Tuhan sudah turunkan yang paling
Yang paling apa? Memang yang paling hebat ini, ketujuh malaikat ini katanya mereka berdiri di hadapan Allah. Artinya ini sudah penghakiman yang khusus. 7 malaikat ini. Nah, siapa itu ketujuh malaikat? Di dalam Alkitab memang kita tidak disinggung nama-nama mereka. Kita cuma tahu ada Gabriel, ada Mikael. Untuk nama Lucifer itu masih diperdebatkan. Tapi di dalam Apokripa, ya ini cuma sekedar ya saya kasih tahu. Apokripa pernah menulis dalam kitab Enok. 1 Enok itu dia menuliskan daftarnya malaikat. Ini hanya sekedar pengetahuan ya. Tidak ada di dalam Alkitab. Ada yang namanya Suruel. Jadi mereka namanya pakai LL semua. Suruel. Yang pertama, kedua Rafael. Yang ketiga Raguel. Yang keempat Mikael, tadi kan? Yang kelima Sarakael. Yang keenam Gabriel. Yang ketujuh nggak tahu siapa. Kalau Lucifer, makanya Lucifer namanya tidak matching. Semuanya ada pakai L di belakang. L itu menyatakan Allah. Kok Lucifer nama sendiri kan? Makanya nanti kapan-kapan kita eksegesis Yesaya 14 ayat 12 itu. Begitu. Jadi ini hanya sekedar 1 Enok pasal 20 ayat 2 sampai 8 itu di dalam kitab Apokripa. Mereka menyebutkan. Oh, ada lagi tadi saya kelewatan. Jadi namanya begini. Kalau di Enok juga bilang ada Uriel. Nah ini Uriel, Rafael ya. Kemudian Raguel. Kemudian Mikael, Sarakael, Gabriel, Remiel. Oh iya ya, 7. Ulang ya, saya ulangi ya. IL itu ya. Di dalam Henok, 1 Henok 20, 2 sampai 8. Ini Apokripa. Jadi namanya Uriel. Yang pertama, kedua Rafael, ketiga Raguel, keempat Mikael, kelima Sarakael, keenam Gabriel, ketujuh Remiel. Tidak ada Lucifer disebutkan di situ. Yesaya 14 ayat 12 banyak orang tafsirkan Lucifer itu yang memberontak. Tapi itu salah itu karena penafsirannya nggak tepat itu. Nanti kapan-kapan kita eksegesis itu nama Lucifer. Di Indonesia makanya tidak, Alkitab Indonesia tidak menerjemahkan Lucifer, coba. Nggak ada kan nama Lucifer di Alkitab Indonesia. Cuma Alkitab King James Version ada tulis itu. Oh Lucifer, begitu ditulisnya. Bintang timur. Begitu ya. Jadi jelas di sini ya, namanya pakai LLLL, begitu. Sampai di sini ada yang mau tanya tadi, ada yang siapa, Bu Marcella atau siapa tadi ada bersuara, silakan. Ada yang mau menambahkan? Atau apa tadi? Tadi ada saya dengar ada yang berkomentar, silakan. Kita stop dulu sampai di sini, lalu saya buka ruang diskusi. Ada? Oh, belum, sorry. Baik. Nah, jadi ketujuh malaikat. Nah, ini sudah memang akhir sekali. Makanya mengapa kita berusaha menyampaikan firman Tuhan. Bukan, sekali lagi, bukan firman Tuhan yang kita sampaikan yang membuat orang bertobat. Tapi firman Tuhan yang kita sampaikan akan membuat kasih karunia Allah terjadi, itu maksudnya. Karena yang berkuasa membuka hati orang itu adalah Allah sendiri.
Tapi tanpa mendengar Injil, orang tidak akan mengalami kasih karunia Allah. Ingat baik-baik itu. Jadi sound doctrine itu jawaban. Kita harus memberitakan sound doctrine supaya didengar orang. Mengapa? Karena ngeri sekali itu penghakiman yang terjadi. Bayangin saja ini, 19 penghakiman. 6 meterai, 6 sangkakala, 7 cawan murka Allah. Dan yang akan menyelesaikan penghakiman terakhir itu adalah 7 malaikat. Tadi kita baca di dalam Ayub, itu malaikat-malaikat khusus. Mereka yang bisa menghadap Allah. Jadi nggak semua malaikat itu bisa menghadap Allah. Tidak hanya mereka yang punya akses, punya kesempatan untuk datang. Ini. Jadi ini akan berakumulasi terus ini sampai pada pencurahan murka yang terakhir. Kalau kita lihat nanti yang terakhir, baru terjadilah kesudahannya. Jadi mengerikan. Sesungguhnya bukan neraka itu yang mengerikan, saudara. Bukan. Neraka itu menurut saya kaput, sudah habis. Jadi jangan orang pikir neraka ada mimpi, siapa itu sih? Siapa tuh namanya? Mimpi tentang neraka, siapa itu yang Mantofa? Ya. Mantofa bikin kesaksian dia dibawa neraka, itu bohong itu. Bukan neraka sebenarnya yang menjadi kunci penghakiman. Kunci penghakiman ini tadi yang kita sudah lihat, penghakiman ini. Sesudah penghakiman ini, kalau kita lihat di dalam gambarnya ini, sudah selesai nanti ketika terjadi penghakiman tahta putih, sudah habis, neraka tidak ada lagi. Kalau sudah bumi yang baru tidak ada lagi. Sudah dibinasakan. Ya sekarang orang-orang yang mati itu ada di neraka sementara, maksudnya tersiksa. Tapi nanti ini tribulasi ini yang menandai penghakiman yang sangat luar biasa di sini. Orang bahkan Alkitab bilang mau mati tapi tidak bisa mati. Belum waktunya mati. Begitu. Nah, lalu berikutnya apa? Dikatakan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. 7 sangkakala. Sangkakala itu apa? Sangkakala apa? Coba saya tanya. Sangkakala apa? Trompet, Pak. Iya, trompet. Trompet apa itu? Trompet apa? Trompet dari tanduk. Betul, namanya shofar. Trompet dari tanduk domba, shofar. Ya. Ingat Daud itu Iya, sofar. Daud dialiri minyak urapan dari tanduk domba, ya kan? Kalau Saul dialiri minyak urapan dari buli-buli, tanah liat. Nah, dengarkan ini bunyi shofar ya. Dengarkan. Nah, shofar ini ada 4 pola bunyi tadi kita dengar. Pertama bunyinya itu namanya tekia. Jadi dia long tapi single, cuma 1 kali. Teret. Itu apa? Itu menyatakan, lihat. Saya bunyikan sekali lagi ya, lalu saya matikan.
Nah itu, bunyi ya, satu kali itu, long, itu menyatakan koronasi raja. Jadi pengukuhan atau installation seorang raja. Jadi tahu ya kalau sangkakala itu sudah dibunyikan. Nah, ini lihat. Kalau kita lihat dari gambarnya jelas, lihat. Terakhir sekali itu kan ketujuh atau meterai ketujuh itu. Jadi sangkakala ditiup menunjukkan sebentar lagi Messianic Kingdom akan terjadi dan Raja Yesus itu akan duduk di tahtanya. Tapi ini peniupan sangkakala ini adalah sebuah peringatan bahwa murka Allah akan turun. Jadi Allah memakai itu. Allah memakai itu. Jadi bunyi yang pertama itu panjang, itu bunyi tekia itu. Atau menandakan koronasi raja. Kalau ini 3 kali kan? Teret, teret, teret. Ini menyatakan tiupan pertobatan, namanya sefarim. Jadi tiupan pertobatan. Allah memberikan kesempatan sebenarnya orang untuk bertobat. Begitu. Ada artinya. Ya, ini kemudian 9 kali ini bunyi ya. Dengar ya. Staccato, bunyi pendek. Dengar ya. Itu 9 kali bunyi itu. Oh, sorry. Itu menyatakan membangunkan jiwa-jiwa yang tertidur. Begitu. Jadi peniupan sangkakala itu ada artinya. Gitu. Supaya orang-orang yang masih tertidur itu dibangunkan. Ayo bangun, ayo bangun, ayo bangun. Coba kita lihat di dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 4. Kan ada ditulis. Dibilang apa? Satu Tesalonika 4, ini ayat juga ayat terkenal ini, kita selalu merenungkan ayat ini. Kita selalu bahas. Bilang apa? Ayat berapa belum? 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Nah, saudara, penghulu malaikat itu siapa? Siapa penghulu malaikat? Siapa? Gabriel. Iya, ini yang salah satu dari ketujuh malaikat itu. Penghulu malaikat itu adalah malaikat yang melayani di hadapan Allah. Jadi pemimpin malaikat. Begitu. Ya, saya nggak tahu siapa mereka, salah satu dari malaikat itu. Dikatakan pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi. Tuhan akan turun dari sorga. Kemudian mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Begitu. Jadi ini sama begitu. Penafsirannya kalau kita lihat, satu garis. Ada 7 malaikat. Jadi ini 7 malaikat memang sudah terakhir sekali nih Tuhan beritahukan. Kalau kita lihat di sini, kan pertama waktu anak domba itu membuka meterai ke-7, lihat di sini. Sunyi senyap di sorga.
Nah ini kalau Natal orang biasa nyanyi. Malam sunyi senyap, ya kan? Sunyi senyap itu artinya apa kalau sunyi senyap? Bagaimana? Masih ingat nggak ini tafsiran ini? Wahyu 8 ayat 1. Kenapa terjadi sunyi senyap? Kenapa? Kenapa terjadi sunyi senyap? Ketika anak domba membuka Kelahiran mulut. Yesus. Ya, Oh, ketika anak domba. bagaimana? Sorry nggak terputus-putus. Apa? Enggak, tadi kita pikir ditanya kenapa terjadi sunyi senyap. Iya. Kalau Natal. Kalau Oh, Natal ya kelahiran Yesus, berarti Oh. kedatangan Yesus ini. Itu sebenarnya sunyi senyap kelahiran Yesus itu kan karena salah itunya, salah penafsirannya. Dipikir Yesus cuma lahir bersama Maria dan bersama Yusuf. Mana bisa orang lahir di Bethlehem, anak raja, keturunan Daud lagi, terus lahirnya diam-diam. Semua orang di kampung itu pasti heboh. Lihat, keturunan Daud sudah lahir. Kalau keturunan dari Dotu, misalnya Surentu, misalnya lahir, orang pasti berbondong-bondong. Oh iya, ini dia, ini anaknya ini. Ini keturunan Yesus, raja yang berkuasa Daud ini lahir di kota Daud. Masa orang diam-diam? Makanya orang ciptakan lagu Malam Sunyi Senyap. Saya udah lihat di Facebook itu orang, iya Malam Sunyi Senyap kan ada lagunya itu, Malam Sunyi Senyap. Ada juga Malam Kudus lain lagi. 2 lagu itu kan. Terus saya lihat gambar di Facebook itu ada orang bikin patung itu di kandang. Jadi Yesus itu cuma dengan Maria, dengan Yusuf, ya dengan bayi Yesus, lalu ada orang Majus. Itu kan gambaran yang salah karena salah menafsirkan Alkitab begitu. Iya, itu ya, di Natal. Tapi ini bagaimana? Kenapa terjadi sunyi senyap waktu anak domba membuka meterai ke-7? Karena mau terjadi murka Allah ya. Mau Betul dicurahkan sekali. murka Allah. Karena sudah Mencurahkan ini murka Allah. sudah pencurahan murka Allah yang terakhir. Maka terjadi silence. Semacam kengerian begitu. Begitu. Surga berhenti sejenak gitu. Biasanya surga ini ribut sekali. Kalau kita baca ribut, orang menyembah dan sebagainya, tapi di sini dikatakan sunyi senyap. Berarti penghuni-penghuni surga itu merasakan ya. Merasakan betapa bumi itu akan mengalami penderitaan begitu. Begitu mereka merasakan sampai di sini semacam terjadi, kalau di musik itu stop itu, pause itu, lagi nyanyi kemudian ada tanda diam yang lama. Betul sekali Bu Marcella di sini, sunyi senyap. Karena apa? Karena sudah yang ke-7. Sudah final yang ke-7. Kulminasi. Makanya kalau kita lihat orang-orang di surga aja merasakan kengerian itu, apalagi orang yang di bumi ya seharusnya merasakan kesadaran itu. Bahwa corona ini belum ada apa-apanya. Bahwa kesulitan ekonomi belum ada apa-apa. Nanti kalau Tuhan memukul di masa tribulasi ini, lebih dahsyat lagi. Begitu. Sangkakala kedua katanya sepertiga. Itu makhluk di laut mati. Tapi pada cawan murka kedua, 2/3 katanya, lebih banyak lagi. Itu. Tapi nanti kita akan periksa. Begitu. Betapa kengerian itu luar biasa. Begitu sampai di situ ya. Nah, kita punya respon apa? Karena kengerian ini ya kita ingin terlibat dalam rencana Tuhan. Ya kita sebagai orang percaya jangan hanya mencintai diri sendiri, ya kan? Kita mengasihi orang-orang yang masih terhilang. Karena kalau sudah ada di sini,
tidak ada obat lagi. Betul ya Bu Christine ya, tadi kita sudah bilang ya, tidak ada obat lagi. Ini merupakan masa yang menakutkan sekali. Apalagi tadi ketujuh murka Allah yang dibuka itu. Meterai yang ketujuh itu. Bahwa, mana itu? Ini. Jadi dia bergelombang, 7 sangkakala ditiup, kemudian 7 cawan murka dilepaskan. Betapa mengerikan. Begitu. Jadi tidak ada lagi jalan keluar. Nah, kita mau menyediakan hidup kita untuk memberitakan keselamatan itu supaya orang terhindar dari sini. Sebenarnya bukan neraka yang dihindari, tapi ini. Begitu. Ya memang orang yang sudah mati sekarang ya sudah tidak mengalami lagi ini. Sudah mati. Untuk orang yang hidup. Orang yang sekarang mati ya disiksa di dalam neraka sementara. Begitu. Tapi juga nanti kan Kristus akan datang di sini. 1000 tahun. Datang dan menegakkan kerajaan 1000 tahun. Lihat, inilah yang dinubuatkan oleh semua nabi. Telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dia adalah keturunan dari Daud, keturunan Yehuda. Inilah janji Tuhan yang Tuhan bilang, kerajaanmu Daud akan tetap selama-lamanya. Ini maksudnya. Nih. Gitu kan? 1000 tahun ini. Yesus akan menjadi raja. Belum menjadi raja Yesus. Belum menjadi raja. Nanti akan menjadi raja ini. Messianic Kingdom. Janji Tuhan itu harus digenapi. Yesus dari suku Yehuda. Kejadian 49 ayat 10 bilang suku Yehuda yang memegang tahta kerajaan. Dan kalau kita baca di dalam Matius, ya saya ulangi lagi itu. Jadi jangan cuma tahu ikut Natal tapi tidak tahu penggenapannya. Firman Tuhan bilang apa? Matius 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Lihat, anak Abraham. Ya kan? Dari siapa dia? Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda. Jadi Yesus lahir dari garis keturunan Yehuda. Memang Yehuda adalah raja. Kejadian 49 ayat 10. Begitu. Ini yang akan dinanti-nantikan. Raja. Ingat, orang Majus itu, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Matius pasal yang kedua. Kita baca di sini. Dia sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem bertanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Tapi setelah raja orang Yahudi lahir itu dia hidup miskin, kan betul nggak? Dia tidak pernah menjadi raja. Belum bangkit kerajaan Israel pada waktu Yesus masih hidup. Makanya orang nanti-nantikan itu. Kok nggak terjadi kerajaan? Padahal orang Majus sudah bilang, raja orang Yahudi baru dilahirkan. Tadi malam itu saya ada nonton film itu tentang kerajaan Alexander Agung. Itu, jadi Alexander Agung itu mewarisi kerajaan dari papanya. Raja Philip, Raja Makedonia rupanya. Saya nonton tadi malam. Oh bagus ini saya nonton. Karena berhubungan dengan sejarah. Nah Raja Philip ini, dia punya istri muda. Begitu kan, biasa kan raja begitu. Ada istri tuanya,
yang melahirkan Alexander itu, kemudian dia mengambil lagi istri muda. Istri muda ini melahirkan anak laki-laki. Begitu. Jadi pada waktu raja ini mau berpidato, istri mudanya menggendong bayinya, bayinya laki-laki. Kemudian raja ini dibunuh dia pada saat dia mau menyampaikan pidatonya di depan anaknya Alexander. Alexander akhirnya tahu bahwa yang merencanakan pembunuhan itu adalah mamanya. Mamanya bilang, aku melakukan ini untuk kamu, supaya kamu yang menjadi raja. Sesudah Raja Philip mati, Anda tahu nggak apa yang terjadi dengan istri mudanya dan bayinya yang lahir itu? Dibunuh itu bayi yang baru lahir. Kenapa? Kalau tidak dibunuh, anak ini akan bertumbuh jadi laki-laki, kemudian laki-laki besar, pasti dia akan jadi raja kemudian hari. Begitu kan? Makanya ini kenapa kalau kita baca Herodes waktu mendengar Yesus itu ada raja Yehuda baru lahir, raja orang Yahudi, panas dia, takut dia. Kan terjadi pembunuhan massal pada waktu itu. Kita tahu. Begitu. Tapi sebenarnya Yesus tidak menjadi raja kan ya pada waktu itu ya. Kalau kita lihat ya. Bertumbuh. Nah, lihat di Kisah Para Rasul. Saya hubungkan Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul di pasal 1. Coba lihat pasal 1. Pasal 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid-muridnya tahu dia raja. Kalau Yesus mau, dia bisa itu menjadi raja. Karena apa? Pengikutnya itu banyak. Dia juga melakukan mujizat-mujizat, kesembuhan. Dia juga didukung keuangan oleh kelompok-kelompok orang istana. Mereka tanya, Tuhan, ayo Tuhan, bangunlah kerajaan itu. Karena mereka tahu dia anak Daud. Tapi jawabnya, Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Kapan masa dan waktu itu Yesus jadi raja? Kapan? Kapan? Ini Saat Kerajaan parousia. 1000 tahun. kerajaan 1000 tahun masanya. Jadi tidak terjadi di bumi ini. Yeah. Maksudnya pada saat masa sekarang, tapi terjadi nanti. Apakah engkau menantikan Yesus datang sebagai raja? Amin. Saya menantikan, karena ini adalah kegenapan jenjala. Iya, amin. Begitu. Baik, sekarang kita akan diskusi. Masih ada yang mau atau ada yang ingin berpendapat? Silakan. Yang ingin bertanya sehubungan dengan yang tadi. Jadi sudah jelas ya apa itu yang bagian-bagiannya ya Bu Kristi, ya sudah tidak bingung lagi ya mengenai masa rapture, masa tribulasi, itu yang paling penting di penafsiran kitab Wahyu. Parousia, kemudian kerajaan 1000 tahun, kemudian pengadilan tahta putih, kemudian Yerusalem baru. Aduh, di Facebook masih ada orang kalau meninggal sampai jumpa di Yerusalem baru ya. Kapan itu Yerusalem baru? Kapan tuh Yerusalem baru, Pak Ferry? Bagaimana? Terakhir, paling akhir. Kita dapat tubuh kemuliaan, Pak. Bukan, Yerusalem baru nanti, jauh sekali tadi. Tubuh kemuliaan kan saat rapture. Nah sekarang orang kalau saya baca-baca di Facebook, kalau ada yang meninggal, sampai jumpa di Yerusalem baru.
Karena tidak pernah diajarkan konsep tentang wahyu itu. Dari akhir zaman. Akhir zaman punya timeline tidak pernah diajarkan. Sampai jumpa di Yerusalem Baru. Di mana tuh Yerusalem Baru? Satu orang ngomong Yerusalem Baru udah Ikut. semua pada ini. Dari mimbar ngomongin Yerusalem Baru ikut. Sama itu orang berdoa, ya Tuhan yang berpengapa dalam hidup ini. Saya pikir apa ini? Kalimat berpengapa diikuti nanti. Itu mahasiswa-mahasiswa teologi bawa itu dari kampus mereka di UKIT itu. Nggak ngerti kata berpengapa, nggak ada di dalam kamus bahasa Indonesia. Nanti diteruskan ya, orang meneruskan kebiasaan yang salah. Begitu, jangan teruskan kebiasaan yang salah. Jadi harus ya. Jadi harus bilangnya bagaimana itu? Saat rapture kan kita ketemu. Saat rapture. Kan orang yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan. Reuni besar, Pak. Bukan nanti Yerusalem Baru lama sekali, masih kita belum menikmati kerajaan 1000 tahun. Tadi kan sudah saya kasih urutannya. Rapture, kemudian masa tribulasi, kemudian apa? Parousia, kemudian Messianic Kingdom, lalu kemudian kebangkitan yang kedua, lalu sesudah itu kebangkitan kedua adalah tahta putih, lalu itu kehidupan yang kekal, happily ever after gitu. Jadi Yerusalem Baru di paling ujung, Pak Ferry. Mungkin maksudnya dia baik juga. Yerusalem Baru sampai ketemu di paling akhir. Tapi kan nggak tahu artinya gimana ya. Iya. Tapi kan kebanyakan kenapa? Bagaimana? Ya tapi kebanyakannya itu orang-orang yang kalau ada yang meninggal gitu sampai ketemu di Yerusalem Baru gitu. Aneh juga itu ya kalau dipikir-pikir. Karena mereka nggak ngerti Yerusalem Baru itu di mana. Begitu. Jadi dibilangnya Yerusalem Baru, padahal rapture. Bu Marcella akan ketemu dengan suaminya Pak Melvin itu di rapture itu. Ketemu saya ketemu dengan papa saya, dengan mama saya di rapture. Jadi nggak akan mungkin ketemu sampai di Yerusalem Baru, Pak Pendeta? Oh, sudah ketemu di situ ya terus-terusan nanti. Kalau nggak ketemu berarti nggak ketemu sampai di Yerusalem Baru. Ketemunya kan pertama gitu. Kalau ketemunya pertama, kalau ketemu di saat rapture, kalau ketemu di neraka apa gimana? Oh itu. Kalau ketemu di situ ya sudah. Kalau sudah rapture kan nggak mungkin ke neraka, Pak. Kan ada lagunya kan. Aku berpisah. Oh itu berpisah, sorry. bukan itu berpisah. Saya pikir bertemu. Di Terasin Karolus dulu ada lagunya itu. Oh itu berpisah, bukan bertemu. Jadi bertemunya di rapture. Kita harus mengkoreksi kebiasaan-kebiasaan yang salah. Bagaimana Pak Reimer? Sudah oke? Iya. Sudah siap bertemu, bereuni? Siap. Enggak, maksud saya bukan maksud saya nanti siap reuni begitu, bukannya sudah siap mau bereuni. Enggak, saya enggak mengatakan seperti itu nanti. sorry salah tanyanya. Maksudnya sudah siap bereuni nanti di rapture. Kan mau mati dulu, masih ada 200 tahun. Iya. Mau dikubur dulu kita semua. 200 tahun, 219 tahun lagi. 19. Masih 3 generasi lagi, lama lagi. 3 generasi betul. 70 kali 3 21. Ini 219. Ya betul. Jadi Tapi Pak, kalau yang sudah rapture nanti ada masa penghakiman, itu dihakimi juga nggak yang orang-orang yang sudah di rapture? ya kan penghakiman. Gimana? Silakan Bu Marcella jawab gimana.
Kristus, Iya, dihakimi Pak Reimer. Karena kan Kristus. kita kan hidup di dunia nggak lepas dari kesalahan. Jadi yang nakal-nakal ya kena sentil. Karena Tuhan kan Allah yang adil. Ya kita siap bela diri lah. Tapi bukan berarti kita mau ke neraka. Tapi dihakimi perbuatan-perbuatan kita yang mungkin agak melenceng. Mungkin ada marah-marah sedikit sama anak. Begitu kan namanya ibu-ibu. Ada salah-salah dikit lah. Bukan berarti mengingkari Yesus. Nyata-nyata kita tinggalin Yesus, ya itu dosa kekal, neraka. Itu namanya tahta Kristus, Pak. Itu nanti orang percaya akan Itu berarti penghakimannya nanti sudah masa kingdom 1000 tahun itu ya? Belum. Pada saat rapture itu, pada Bukannya saat juga nanti semuanya akan dihakimi, Pak. Semua dibuka buku kehidupannya itu. oh itu yang orang yang tidak percaya di tahta tahta putih. putih. Itu kalau orang nggak percaya namanya nanti pengadilan tahta putih. Kalau orang percaya tahta Kristus. Bema, seat of Christ. Itu terjadi di rapture itu. Oh, Sudah langsung. terjadi setelah rapture langsung dihakimi dulu. Begitu, sebelum masuk ke kerajaan 1000 tahun. Tapi orang yang tidak percaya, kan tadi saya bilang, sesudah Ya, kerajaan karena 1000 nanti kan tahun. bersama Yesus akan jadi bareng-bareng gitu ya, ya betul. Betul. Jadi nanti orang yang tidak percaya dibangkitkan dulu, kebangkitan kedua. Dibangkitkan untuk dihakimi. Jadi Tuhan yang adil itu enggak serta-merta menjatuhkan hukuman tanpa orang bisa membela diri, enggak. Dikasih kesempatan membela diri. Nanti kita jadi lawyer atas diri kita masing-masing. Matius 7 masih ingat nggak Matius 7 ayat 21? Orang bilang apa? Matius 7 ayat 21 bilang apa? Dibilang apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kemudian ayat 22-nya, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ini hari terakhir ini menunjuk pada masa penghakiman tahta putih. Mereka bilang, bukankah kami bernubuat? Saat itu mereka membela diri. Kami bernubuat demi nama Yesus. Lihat, bernubuat. Kami mengusir setan demi namamu. Mengusir setan. Kemudian kami mengadakan banyak mujizat demi namamu. Mengadakan banyak mujizat. Karena ada tuh KKR. Spesialis pembuat mujizat. Spesialis mengusir setan. Spesialis bernubuat. Spesialis kesembuhan ilahi. Lihat videonya orang kesembuhan di mana itu yang Simon itu. Pakai masker juga, takut dia sakit begitu. Kalau sembuh harusnya bisa menyembuhkan. Balikpapan itu, Pastor. Balikpapan. Kesembuhan dia sembarang orang dia sembuhkan. Yesus nggak pernah melakukan itu. Yesus menyembuhkan orang untuk memperkenalkan kepada Yesus. Nyembuh itu nyentuh dia punya perut. Makanya di sini dibilang iblis pun bisa melakukannya. Yesus bilang di sini, pada waktu itu aku berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Itu tahta putih. Jadi bukan kita di situ, tapi bema kita. Itu tahta putih. Begitu, the great white throne. Sampai sini jelas? Sudah oke semuanya? Oke ya? Kalau begitu kita akan tutup hari ini. Saya minta Pak Ferry akan berdoa. Yang masih mau ada kesempatan bisa ikut di sedikit lagi, ada kebaktian Minnesota Bible Independent Church. Ada kesempatan kita bisa ini. Terus tadi yang Bu Oike bilang, nanti Bu Oike yang organize ya Bu Oike ya.
Saya kumpulin itu videonya, saya bikinkan. Tapi nggak apa-apa juga untuk, karena hari itu memang hari Natal, kita maksudnya perayaan. Pribadi maksudnya keluarga. Boleh, mungkin baiknya disampaikan di sini aja Pak Pastor. Boleh minta tolong disampaikan. Bu, ini lagi live, Bu. Oh iya. Live ya. Lagi live ini. Nanti Masih panjang. lagu apa boleh. Kemudian tadi saya bilang mau berikan kesaksian apa. Kalau bisa nyanyi boleh, baca puisi, mau main sulap, kalau keahlian apa, nggak ada masalah. Nggak, ini kan mau menghibur aja perayaan Natal. Pak Ferry sudah pikir-pikir ya mau bawa apa dengan keluarga ini ya? Ya paling ini ya kesaksian aja Pak Pendeta. Soalnya Mai tua dari luar kota, ada dia punya ini keponakan perempuannya kan baru melahirkan. Jadi rumah. Oke, baik kalau gitu. Ya. Kota. Pak Ferry berarti nanti join aja dengan Bu Oike itu yang iya, bisa join. Luar kota di Australia ya, tapi di Australia bukan di luar kota Australia, bukan pulang Indo kan? Enggak kan? Enggak boleh kan kalau ke Indo dulu belum boleh tuh. Ada di Melbourne ada keponakannya yang perempuan tuh baru punya anak bayi. Jadi disuruh bantu ke sana dulu, kasihan juga karena kan enggak ada yang ya namanya orang di perantauan, Pak Pendeta. Iya, betul. Jadi, oke, kalau gitu. Dulu. Doa. Pak Ferry tutup dalam doa, kita nanti bicarakan lagi. Terima kasih. Silakan, Pak. Ya. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kembali kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini untuk mendengarkan eksegesis kitab Wahyu. Berkati juga Pak Pendeta Wanda Dumais beserta keluarga ya Tuhan, kiranya kesehatan dan berkat Tuhan yang sempurna menyertai keluarga Pak Wanda Dumais beserta ibu dan anak-anak. Berkati juga tiap-tiap jemaat yang ada di Zoom meeting ya Tuhan, senantiasa berkat dan kesehatan selalu menyertai keluarga mereka. Sebentar kami akan berpisah, kiranya Roh Kudus-Mu saja yang tetap menyatukan kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penjelasan yang jelas, yang begitu clear ya Tuhan dari Pak Pendeta Wanda, sehingga kami dapat mengerti lebih dalam lagi. Terima kasih atas kesehatan berkat tiap-tiap hari yang Tuhan berikan kepada kami. Dan juga kami mau berdoa juga untuk jemaat yang ada di Indonesia, di luar-luar kota, yang ada di Facebook, kiranya berkat dan kesehatan senantiasa menyertai keluarga mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Puji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Salam Maranatha. Tuhan Maranatha, Yesus segera Tuhan datang. Yesus. Bless you. Bye. Bye.